Makanya orang suka bilang dah, Ahok suka cari musuh. Gue gak pernah cari musuh. Model-model lu ini membuat musuh nemuin gue. Ya. Nah, Jan, Pak, tadi Bapak bilang kalau saya nggak salah dengar selintas tadi bilang ya Pak ya, end goalnya adalah IPO, ya kan? Enggak perlu IPO juga. Kalau lu nggak perlu. Cuma IPO itu tujuan kita supaya nilai aset lu jelas nilainya. valuasinya gitu. Iya, lu nggak bisa ngarang-ngarang pakai konsultan. Terus yang kedua, yang ngawasin terbuka. Kalau sekarang kan gue mau tanya, sampai lembar ketiga nggak? Jangankan BUMN bos, kementerian-kementerian uang presiden kita nggak tahu pakai kemana pajak kita. Kalau gue jadi gubernur Jakarta dulu, sampai beli air kemasan orang tahu loh berapa duit gue beli. Kalau sekarang semua diem-diem aja nih. Makanya kan, coba lihat di DPR juga, ada yang ribut-ribut nggak? Ketika uang pendidikan 44,2% dilarin ke makan bergizi. Gratis ya? Gratis. MBG. PDIP diam juga Pak? Aku juga diam. Makanya itu kita ngomel. Itu kita otokritik. Cuma kita rapat itu kita ngomong. Ibu Mega kita ngomong otokritik. Kalian ini parlemen itu pale loh. Ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang melewat-lewat? Kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi, langsung masuk balik, kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos. Kayak kasus Pati segala macam. Mana mungkin bisa lolos? APBD semua daerah masih dapat persetujuan oleh DPR. Gubernur dikirim ke Mendagri bos. Dulu aku udah bilang di Mendagri, kenapa nggak bikinin e-budgeting kayak gua punya? Lu tinggal lock aja, jadi semua orang nggak bisa masuk. Kan gampang toh? Ya. Kan negara kesatuan Republik Indonesia itu gunanya Mendagri menentukan kayak perda-perda yang tidak menganut NKRI gitu loh. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diem? Kenapa bisa ada demo udah luka-luka orang mati ribut-ribut baru diurusin? Ini kayak penjajah aja lama-lama kalau gitu kan. Kita ini lucu. Kayak kolonial, aku bilang berapa kali. Dulu kalau aku OPQ nggak dikerjain, jadi pelabuhan New Tanjung Priok, semua orang Jakarta nggak bayar PBB. Iya dong, PBB warisan Belanda bos. Iya. Kolonial. Masa tanah gua bikin semua bayar pajak, udah tua pensiun masih bayar pajak loh. Tapi itu sumber income-nya Pemda kan. Iya. Terus orang bilang, dulu Ahok juga naik kan PBB. Lu mesti tahu konteksnya. Gue naikin PBB kan harga jual misalnya orang di pasaran properti jual 30 juta per meter. PBB itu masih 4 juta sama. Basisnya NJOP ya Pak? NJOP ya. Terus main sama oknum notaris semua pakai hitungan bayar nyetor ke kita BPHTB pakai NJOP. Iya. Nggak pakai harga jual ini nih. Terus BPK pasti periksa dong. Makanya kita sesuaiin. Orang terima. Tapi bagaimana orang yang nggak miskin yang nggak mau jual rumah? Makanya gue bebasin toh. 1M, 2M nanti tidak usah bayar. Rencana saya itu sampai 5M ke bawah nanti nggak usah bayar PBB. Ya dong kan tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita bukan ngerampok orang kaya, bukan Robin Hood. Robin Hood kan melanggar hukum. Ini memang kita dikasih jabatan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Nah itu yang saya lakukan. Nah sekarang apa yang terjadi? Lu cek dong harga pasaran. Banyak orang mau jual rumah, jual tanah. Rumah nggak usah dihitung. Harga NJOP saja. Itu pun susah jual loh sekarang. Iya. Nah artinya apa? Lu nggak gue suruh turunin kalau pakai asas yang saya pakai ya, kan menyesuaikan harga pasar. Berarti sekarang harusnya turun dong. Lu kalau nggak mau turun minimal sama dong. Mana boleh lu naikin harga pasarnya. Payah kok. Lalu di kampung masih jauh. Harga tanah udah 1 juta 4 juta, ini masih 20.000. Itu untuk tanah perkebunan bos. Kalau dia mau jual, kalau dia nggak jual, ya sudah, waktu jual tinggal bisa dihitung. Kan asasnya kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah rumah yang harganya 1 miliar kalau udah tarik orang kaya punya pajak, kebun segala macam, ya ini jangan dong. Kan bisa digratiskan kan? Kayak saya di Jakarta, orang yang kaya pensiun lah, rumah gede, tapi punya rumah satu-satu, udah pensiun, nggak bisa bayar PBB, kan mesti ikutin naik kan. Dia juga nggak mau jual, dia bisa ngajuin surat, kita kasih diskon kok. Kan penguasa apapun bisa toh. Tapi jangan merasa rakyat dong. Pak, ini kan kasus di Pati dan di Jombang, di Cirebon itu kan banyak yang bilang itu gara-gara efek efisiensi dari pemerintah pusat. Menurut Pak Ahok gimana? Benar nggak itu? Satu pihak ada benarnya. Sekarang daerah semua teriak nggak ada duit. Iya. Tapi satu pihak itu saya bilang bukan efisiensi kalimat yang cocok. Jadi apa Pak? Kalau Anda lakukan efisiensi, belum tentu efektif kecapai loh. Iya. Anda mesti lakukan optimalisasi biaya. Nah sekarang saya tanya, di mana ada niat optimalisasi biaya? Menteri mau wakil sampai 100? Kenapa menteri nggak 20 atau 30 saja? Kasih $1 juta setahun saya kasih. 16 miliar satu menteri nggak apa-apa. Tapi nggak ada rumah dinas. Nggak ada mobil dinas. Suka-suka lu. Masa lu dapat 16 miliar setahun nggak bisa kredit mobil lu? Iya dong. Masa lu nggak bisa
cicil rumah atau sewa rumah. Aku yakin kalau dibuka nih, kita nggak pernah buka toh. Iya. Coba dibuka Kementerian A. Jangan-jangan buat rumah dinasnya menteri lebih dari $1 juta kali setahun. Buat stafnya, belum lagi ngerekrut staf ahli itu banyak. Staf sus ya. Itu kan duit semua. Nah, maksud saya itu kenapa harus minjem duit, narik duit 700-an triliun untuk mulai membayar kewajiban bunga tahun depan. Wah, ini alamat bahaya kita, Bos. Kalau di perusahaan ini udah alamat mau bangkrut ini. Iya dong, bener gak? Kamu punya bisnis nih, minjem duit di bank. Penghasilan kamu udah nggak cukup, tapi kamu masih beli Lamborghini, beli Mercedes, masih gaya-gayaan hidupnya, masih makan di restoran terus minjem duit lagi karena kamu dipercaya atau pinter apalah, dipercaya lagi pinjaman itu bukan buat modal, tapi buat bayar bunga pinjaman Anda yang kemarin. Ini artinya apa kota bisnis? Sebentar lagi lu kolaps. Ya. Kecuali lu mau jual aset ya. Indonesia kaya, banyak. Mungkin satu pulau disewain 100 tahun gitu kan. Padahal Pak, mumpung udah bahas tentang gaji nih Pak ya. Nah, Bapak kan sekarang kepala bidang keekonomian juga di partai Pak ya. Sopan nggak Pak kalau saya bilang bahwa partai politik itu ada bisnis modelnya gitu ya? Karena di samping harus juga berpartisipasi dalam politik di negara ini, menghadirkan tokoh-tokoh sentral gitu ya nanti di pemerintah, di legislatif. Tapi kan parpol ini harus sustain gitu Pak ya, harus terus berjalan gitu ya. Apakah ini sebuah transparansi yang harus dibuka ke publik dan apakah sudah setransparan itu Pak? Harus. Kalau PDI Perjuangan itu sebetulnya itu dia dapat ISO loh, soal kelola keuangan. Satu-satu partai yang pakai ISO loh dia. Termasuk aset. Cuma dia nggak buka full, saya nggak tahu ya. Tapi artinya partai itu lebih dari cukup uang kok, dibayar negara kok. Makanya dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, saya usulin setiap partai yang masuk ke Dewan, ke DPR Senayan nih, aku berani kasih 2 triliun modal dipegang KPU ya, bukan kasih modal loh, atas nama KPU didepositoin aja, bukan deposito, beli SBI lah. Kalau sekarang SBI 6,7 loh. Kalau 6,7 bos, lu 1 T itu 67 miliar. Ya dong? Ya. Lu kalau 2 T 100 miliar cukup nggak untuk operasional partai lu? Dan ini induk ada uang kan? Kan beli SBI juga. Iya. Kalau 10 partai masuk cuma 20 T. Receh. Oh, kita 2.700 T kok. Dan ini uang nggak hilang. Tapi disitulah dibuat garisnya dari KPU. Uang apa yang bisa di reimburse, yang mana yang nggak bisa. Ya dong. Sehingga semua partai ini akan harus terbuka. Ngajuin nih. Nah, kalau itu terjadi, sehat kita punya politik. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi? Kan banyak oknum atas nama partai mau ngambil duit buat partai. Partai nggak butuh duit itu kok. Udah jelas ada sumbangan pemerintah. Jangan-jangan misalnya kegiatan partai, lu datang ke cukong-cukong, lu bilang buat cubang partai gitu loh. Padahal yang terjadi lu beli Range Rover yang baru pas 7 miliar. Oh, ada ya Pak ya? Mungkin. Karena yang ketangkep SBI kan beli ruko katanya kan. Ya. Itu lebih gila CSR-nya CSR disuruh kasih BI buat beli ruko. Yang lain juga nyalurin. Kita panggil. Kan kalau nama-nama anggota PDIP tuh, Badan Kehormatan panggil. Tanya, nama lu masuk lu ke media lu. Lu juga nyalurin uang CSR BI kan? Kan kita cuma nunjukin yang mana. Kita juga nggak tahu gimana cara nguangin. Berarti yang ketangkap lebih pintar bisa uangin. Beli ruko katanya. Iya. Tapi kalau pengakuan orang yang PDI Perjuangan yang di dalam DPR kan dipanggil Badan Kehormatan nih. Mereka mengatakan kita nggak ambil uang memang betul ke masyarakat. Walaupun secara etika menurut saya itu salah. Maka kita otokritik sekarang kepada partai anggota Dewan. Kenapa salah? Kalau itu sudah Anda putuskan boleh dipakai, itu urusan BI lah bagi-bagi. Kita mesti lu yang dapat nama. Nah, sama kayak sekarang. Itu loh ada beasiswa mahasiswa itu loh. Yang orang dapat beasiswa mahasiswa, misalnya apa tuh saya lupa. Yang bagian Komisi 10 semua kalau salah, pendidikan. Yang bagi-bagi. Harusnya nggak boleh dong. Kenapa nggak di Kemen pemerintah keluarin aja di website. Siapa yang mau dapat beasiswa ini silakan ngadu. Kenapa masih anggota Dewan yang kasih konstituennya? Akhirnya untuk apa? Supaya terpilih kembali. Ya. Orang yang baru mau ikut, ya kalah dong. Lu bisa biayain berapa puluh ribu mahasiswa. Ya. Saya pakai APBN, pakai pajak lu untuk dapat nama. Maka itu secara etika melanggar sebetulnya. Tapi nggak salah dianggap. Nah, misalnya contoh saya dulu Komisi 2 kan. Saya bisa ribut. Ada Prona BPN untuk orang miskin. Prona ada biaya ukurnya. Loh, pegawai BPN kan udah digaji. Masa mau ukur lagi per kapling mesti keluar biaya? Maka orang miskin dia nggak bisa dapat sertifikat dong. Siapa yang sanggup bayarin lu gitu loh. Terus materi lagi segala macam. Oh, negara kasih Prona baik hati. Tapi yang baginya geng-geng tertentu. Presiden datang bagi dapat nama. Harusnya kalau mau. mau ditentukan siapapun juga punya tanah di bawah misalnya kebun 1 hektar 2 hektar
otomatis pemerintah terbitkan sertifikat. Orang BPN ada kantor kok, kenapa nggak dilakukan? Jadi kita ini banyak perkeliruan negara ini tuh nggak? Sama juga tanah negara, disuruh tanah negara, lu punya sertifikat. Sebenarnya yang belum sertifikat itu siapa? Tanah negara. Monas juga harus tanah negara. Pas DKI mau mengsertifikatkan, dia itu mungkin punya seknek. Oke, nggak apa-apa. Mesti bayar BPN juga, biaya ukur, biaya apa. Ini negara mana, bos? Kita mau wakil negara mana? Jadi memang saya pikir ya banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau nggak? Soalnya baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Makanya itu kenapa saya sekarang berprofesi podcast untuk jadi politisi edukator. Kenapa politisi edukator? Karena saya pengen rakyat itu tidak mau terima bare minimum. Dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gue bayar pajak, lu ternyata nipu gue ya, kok pelayanan lu cuma sebatas itu ya. Nah tapi kan gue kan masih ketua partai nih. Kalau gue lemparin itu dianggap melanggar etika juga dong. Akhirnya gue ketemu caranya, berbayar bos, jadi hanya karangan sendiri. Jadi karangan sendiri dong. Jadi gue gak lemparin ke umum bos. Lu bayar 20.000 aja kalau pengen tahu ngocehin gue. Sambil gue kumpulin ini jadi bahan untuk gue laporin ke, karena gue kan kayak ting-tingnya partai nih. Gue laporin ke DPP, lalu kita merapat dengan fraksi, kita perintah fraksi nih ngomong nih. Tapi sayangnya mungkin ya oknum di fraksi ini gak berani ngomong. Mungkin banyak dosanya kali, takut. Banyak dosa masa lalu mungkin, Pak. Nah itu udah kritik kan. Jadi ini semua ini disandra gitu tuh gak? Paling enak jadi orang-orang bebas ngomong kan. Pak Ahok kan baru kembali terpilih ya sebagai Ketua DPP bagian ekonomi PDIP ya Pak. Dan di ganti kayak model-model gitu dulu lah. Ting-ting gitu lah. Nah sekarang kan udah sistemnya otonomi daerah ya Pak. Seberapa besar wewenang Pak Ahok untuk menentukan atau memberi input kepada kepala daerah dari PDIP untuk bikin kebijakan. Misalnya kan kebijakan kayak Pati itu kan kebijakan kepala daerah ya. Ya, makanya ini Pak Ahok kan pasti punya power kan Pak untuk mengarahkan ini nggak boleh nih kayak gini. Jadi kemarin ditugasin dari Bu Mega secara khusus. Saya, Pak Ganjar dan Pak Anas. Kan masuk nih tiga nih. Kita tugas itu memang mau ngajar ke kepala daerah untuk tahu caranya cari uang yang halal, terus gimana memanage anggaran gitu. Tapi apa mereka mau ikut? Belum tentu. Kata ada wakilnya, kadang dia cuma jadi wakil kan. Ada yang juga data sandera. Udah sistem. Nah di sini kita butuh. Kenapa nih partai pelopor pada kaderisasi? Kita ingin banyak orang yang fresh, yang punya idealisme. Kan kami partai ideologi nih. Kita kan dengan menganut asas ideologi Marhainis kan. Apa tuh Marhainis? Adalah cara ideologi untuk mengangkat kaum Marhain yang miskin petani. Makanya kaum Marhainis harus pintar, harus punya uang dong. Kayak Bung Karno kan juga sekolah tinggi, tapi dia berusaha mengangkat kaum Marhain. Itulah PDI Perjuangan punya konsep Marhainisme itu di situ. Nah, sekarang balik ke soal kita. Ya bagaimana? Sekarang kamu mau harapin apa? Kalau di dalam partai sendiri yang bagus-bagusnya terbatas gitu loh. Makanya kita pengen buka seluas mungkin. Makanya kita punya sekolah partai di Lenteng Agung. Tapi sayangnya banyak orang tuh alergi sama politik itu. Saya punya omnya dulu waktu masuk politik, langsung dibilang gini, gue udah gak mau dagang sama lu lagi kok. Kenapa? Serem. Orang baik-baik gak masuk politik. Dia bilang, mati kan? Gue udah takut sama lu, dia bilang lu jadi orang politik. Padahal politik itu mulia, sudah menentukan nasib orang banyak kok. Nah ini yang kita pengen. Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh. Betul kamu kurangin sendoknya, gulanya, dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan ribon sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayaknya, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau nggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gua gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gua cabut. Lu tarik, gua cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui, nggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000, kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo satu anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, nggak apa-apa. Malah lu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakinya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu? Nawarin gua, untungnya lumayan loh. Dia bilang gini,
Nggak dia bilang gitu. Atau, ini kita terjata nih, mau buka banyak ini. Tuh lu gila, lu nggak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh, gue pengen marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau makan gitu? Ya gue nggak miskin-miskin amat juga lah gitu. Kita juga nggak sehina gitu loh. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Jadi emang sulit ya Pak untuk mengarahkan kepala-kepala daerah untuk mengikuti Bisa. suatu Kita kalau di PDIP kita punya mekanismenya. mekanisme. Lu kalau nggak ikutin dipanggil, kita bisa pecat. Nah sayangnya dari Kemendagri kagak pecat kan. Jadi banyak orang politik udah pakai partai kita, begitu kita tegasin dia pecat keluar, dia nempel partai lain. Kan dia punya duit, kan dia bisa milih lagi loh. Nah makanya gue bilang harusnya holistik. Kita sudah membuat ratifikasi di konvensi PBB, Pak SBY tanda tangan nih. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada pasal yang mengatakan illicit enrichment. Jadi kalau ada pejabat negara kekayaannya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, kira-kira itu kan ilegal. Itu bisa disita buat negara. Nggak usah nunggu-nunggu undang-undang perampasan aset. Sebenarnya masalahnya undang-undang nomor 7 tahun 2006 ini tidak pernah dibuatkan PP-nya. Lu mesti buat PP dong. Lu ada duit sekian, pajak lu bayar sekian, harta lu sekian, kira-kira sesuai nggak? Kan mesti ada guidelines-nya. Nah kita juga bikin tax amnesty, udah jalan dulu. Itulah mantan koruptor tuh rezeki lu lah. Lu juga belum tentu anak cucu lu selamat di dunia. Cicit lu makan duit rakyat gitu loh. Ya, belum tentu juga kan. Lu nikmatin deh lu sengsara lu di dunia akhirat lu. Kan kita nggak tahu juga tau. Kenapa mesti iri sama orang yang sengsara dikutukin Tuhan gitu loh. Anak cucu cicitnya gitu loh. Biarin aja. Tapi yang baru nggak bisa nih. Ya lu tinggal bikin, lu ngaku aja duit koruptor, nggak apa-apa. Anak lu belum tentu anak lu sejahat bapaknya. Jadi lu mesti mulai dari nol. Nah kalau partai politik juga bisa pakai yang deposito apa SBI tadi. Nah ini sistem meratakan lapangan tanding seperti ini, gaji dinaikin, ya dong, menteri-menteri gitu kan, dirjen, sekjen, irjen, gajinya udah kayak BUMN deh. Polisi, tentara, aparat, pangkat paling rendah langsung rumus 3 kali UMP. Duit dari mana? Banyak dong. Jadi kalau bilang apa yang lakukan lagi? Nah dengan cara partai seperti ini, undang-undang itu, semua orang pasti diam. Dan batasin apa? Dulu saya Jakarta saya batasin. Tidak ada tarik tunai di seluruh bank. Kontrolnya di situ Pak. Oh iya dong. Lu mau nyogok orang gimana? Oke lah masih tarik tunai yang kecil. Mungkin sekali tarik maksimal 1 kali UMP. Rumusnya jelas. Lu tarik uang cuma boleh 1 kali UMP. Maksimal. Semua udah dagang seperti itu kok. Lu gimana caranya supaya mau pakai non tunai? Kan semua ada voucher. Bikin aja berhadiah. Bank semua. Siapa yang nggak mau tiba-tiba hadiah 100.000? Dia baru judol. Mendingan kita bagi-bagi kan. Terus kayak judol, bikin ekonomi kacau balau. Emangnya nggak bisa tahu rekening bank semua transfer kok? Kalau mau tangkap bener apa sih susah? Nggak ada yang susah gitu kalau mau tangkap gitu loh. Masanya lu mau tangkap nggak? Kan itu yang persoalan kita gitu loh. Itu terus udah macet mau bantu orang judol. Nggak bisa kalau mau bantu orang ya sudah. Subsidi dalam bentuk itu tadi. Bisa voucher. Gue bisa gampang dong. Lu lapor misalnya satu keluarga penghasilan cuma 2 kali UMP. Oke. Uang mana yang kurang? Uang sekolah, gue udah ada, gue bayarin. Uang listrik, udah gratisin, gue yang bayar. PBB, rumah lu masih kecil, gue gratisin. Rumahnya masih 100M, ya lu jual dong rumah lu. Iya dong. Tapi kalau orang yang susah, rumahnya di bawah 1M, 2M, ya udah, pemerintah yang tanggung. Apa yang susah? Jadi sebetulnya kalau semua disatukan, hemat uang banyak. Hemat devisa impor barang, kita juga bisa hemat banyak. Dan nggak ada yang curi. Bayangin yang curi-curi nih. Minyak ada yang curi, gas ada yang curi, semua ada yang curi nih. Coba kau dengan voucher, selesai. Inilah yang menurut Pak Ahok adalah optimalisasi anggaran, bukan efisiensi anggaran. Ya semua sama prinsipnya. Makanya Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing, bukan. Kita juga turunan Cina, sini cuma Mongolit cuma kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali bibitnya. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga suppliernya. Nah, itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama, bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Serius? Ya, Jen. Ya, Pak. Bapak kan tadi bilang. Sorry, agak emosi. Sangat penting, Pak. Kalau aku kiki juga pajak. Saya mau bikin Bapak agak emosi lagi dikit. Bapak tadi kan bilang semuanya gampang. Bapak bisa tenang kok. Siap. Pak Ahok bilang tadi harus semua gampang ya. Mekaniknya semua ada. Kalau anggaplah ada political willingness juga di situ ya. Tapi kok itu tidak kejadian gitu kan Pak? Nah,
buat kami nih rakyat biasa, rakyat jelata gitu ya. Kan yang kita lihat Gua juga kan sama, biasa Oh ya, sekarang. siap. Ada parpol, ada pemerintahan, ada legislatif, ada rakyat. Pak, apakah ada sebuah driving force yang sifatnya mungkin kayak invisible hands gitu yang nggak kelihatan sama kita, yang bikin semua yang tadi Bapak bilang itu nggak kejadian? Bukan. Sama-sama otaknya sama. Baru bisa lebih baik begitu. Ini bagi-bagi duit nih. Makanya diem. Itu yang selalu aku protes. Aku DPR, aku protes. DPRD, aku protes. Kunjungan keluar kota 2 malam, isinya 3 malam, 4 malam. Jadi sama-sama, jadi kenikmatan dan kekayaan hidup ini membuat orang tidak mampu lagi menyatakan apa kebenaran, apa itu keadilan. Ini strategi. Atau lu gue pegang ekor lu, macam-macam gue sikat lu. Atau gue gak kasih lu jabatan. Kan orang takut dong. Punya kredit, punya anak istri. Ada berapa ASN yang berani melawan? Pegawai BUMN berani melawan. Prajurit TNI Polri yang berani melawan atasan. Lu mau mati lu, dipecat. Belum lagi dibuang. Nah artinya apa? Tapi sebenarnya negara ini waktu didirikan sudah ada pemikiran untuk bisa ngatasi ini, tau nggak? Makanya Bung Karno Bung Hatta memberikan kuasa penuh kepada seorang presiden. Tapi presiden nggak bisa calonin sendiri, harus lewat partai politik. Nah partai politik ini akan dihukum. Kan dia yang membawa rakyat untuk cerdas nih. Nah itu kalau pelopor untuk milih calon presiden. Begitu presiden terpilih, bukan berarti jadi petugas partai. Petugas partai memang nggak salah, dan undang-undang konstitusi ya begitu. Kalau kamu ditugaskan ke sini, anak buah bikin surat kan ditugaskan, wawancara gua ke sini gitu loh. Bukan berarti kesannya dimainin seolah-olah petugas itu jelek. Gua petugas partai, tapi pernah nggak ketua umum partai yang nyuruh gua nyolong? Nggak pernah. Tugasnya apa? Layani rakyat dengan baik supaya dapat nama partai kita. Orang begitu lihat kamu kerja baik, orang akan tahu partai kamu mendidik kader dengan baik. Kenapa kami harus kerja baik? Supaya orang tahu, supaya kader PD Perjuangan, partai mengamanatkan, menugaskan kami kerja seperti itu. Bukan nyolong, makanya betul yang nyolong dipecat. Tapi sekarang orang balikin, jahatnya medsos. Soalnya petugas itu kayak menghina, kayak apa. Nah ini kan sesuatu yang ngaco. Coba saya tanya, di mana kekuasaan presiden? Semua orang mau naik pangkat, mau ASN pun eselon 1, 2 itu, TNI Polri mau jadi perwira. Perwira maksudnya yang atas gitu ya, kombes apa sudah kolonel apa? Pamen. Itu tanda tangan presiden melalui sekmil. Presiden powerful kan? Terus apa lagi kurang powerful? Panglima tertinggi. Berarti, nah ini udah mesti belajar dari sejarah nih. Waktu Bung Karno, kalau aku belain Bung Karno juga ada kelemahan manusia tau. Tapi maksud saya gini loh, MPR putusin Bung Karno seumur hidup. Saya juga nggak setuju seumur hidup. Ibu Mega juga nggak setuju. 2 periode, 3 periode Ibu Mega nggak setuju kok. MPR putusin seumur hidup. MPR yang sama bilang dia khianat negara. Orang kalau udah seumur hidup apa khianat negara lagi bos? Itu logika nih. Tapi itu logika Orde Baru kan dibalikin. Untuk MPR tapnya udah dihilangkan sekarang. Seolah-olah Bung Karno mau khianat negara tanpa sidang, dinyatakan kayak PKI itu loh. Terus waktu Bung Karno sebagai Panglima tertinggi memanggil Soeharto datang, Pangkostrat tuh, bukan Panglima TNI loh, datang menghadap. Dia nggak mau datang. Itu artinya apa bos? Kalau dalam tentara, desersi bos. Nah artinya apa? Kalau kita balik, Perancis revolusi berapa kali loh? Tuh Perancis tetap ada loh. Tanya, kalau ini nggak mau diperbaiki, presiden tidak mau lakukan dengan wewenang gitu besar. Lu pikir nggak mau kendalikan ini? Yang namanya tentara, TNI, Polri semua sama rakyat bisa berbalik loh. Sejarah tuh nggak ada yang baru kok. Ngulang aja. Jadi siapapun di atas kekuasaan, lu mesti ingat ada Tuhan yang ngatur sejarah. Dan lu dikasih kuasa gitu besar sebagai presiden, Anda bisa lakukan semua kok. Bukan sita-sita aset yang terus ngomongin aset koruptor, undang-undang nggak disahkan. Lu bikin undang-undang deh, omnibus law apa omnibus yang cipta kerja. Betul. Emangnya ada permisi dulu semua. Ya dong, kenapa nggak mau bikin undang-undang? Nggak usah bikin undang-undang perampasan aset deh. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Lu buat PP-nya udah cukup untuk tangkapin. Masalahnya berani nggak? Lu pegawai gitu banyak, selalu bilang nggak bisa naikin gaji. Iya, yang nggak bisa kerja ya dicariin kerjaan dong. Jangan seluruh rakyat yang nyari kerjaan, yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh, ini terbalik nih perspektif kita nih. Ada yang ngomong, kalau nggak senang sama Indonesia pergi lo. Emang itu negara punya lo. Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Itu masalahnya. Masa gua nggak boleh ngomong? Ini negara gua punya saham juga bos. Masa punya saham kita gitu loh.
Kan beberapa minggu yang lalu BPS itu kan baru mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi 5,12%. Itu typo katanya. Terus minggu lalu Katakan typo. Anda nggak mungkin 5,2 itu typo. Itu cara sisi yang berbeda katanya. Terus kami ketemu sama Celios Pak, satu lembaga. Typo apa tipu? Tipu kali. Bahasa Inggrisnya gimana? Typo apa tipu? Atau tipu? Typo. Gak dipancing loh, gak dipancing loh, gak dipancing sendiri loh. Terus kita ketemu sama Center of Law and Economics lah, sebuah think tank ekonomi itu. Mereka sampai kirim surat ke PBB, minta investigate numbers itu Pak. Terus saya panggil, saya tanya nih, ada diajak diskusi sama DPR nggak? Karena ada fungsi pengawasan DPR di sana. Katanya belum ada gitu. Gimana Pak Ahok melihatnya? Apakah perlu dipanggil DPR nggak? Kan suka-suka gua. Mahkamah Konstitusi mengambil alih fungsi DPR RI aja boleh kok. Aduh. Suka-suka gua. Pak, kita ke BPS dulu Pak. Nggak, maksud gua tuh, kalau fondasi konstitusi yang kita anut sudah diruntuhkan, lu udah jangan harap banyak udah. Nah sekarang balik lagi soal BPS. Salah nggak? Itu namanya itu nggak? Misalnya orang tanya gitu ya. Ini kan itu teknik aja gitu loh. Itu anggap betul nggak? Oh saya bisa bertanggung jawab kan? Tapi aku nggak mau cerita. Yang gue ambil pertumbuhan yang jual bahan baku. Itu kan namanya kan perkeliruan namanya. Yang kita mau kan pertumbuhan yang bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi bisa juga mengatakan sudah tersedia 1,2 juta lapangan pekerjaan. Tapi kok ada laporan 100.000 lebih dari asosiasi orang baru PHK tahun ini? Iya, nggak match Pak. Gimana bisa ada tambah 1,2? Harusnya kau kurangin 100.000 kalau saya sekolah matematik gitu ya. Berhitung zaman SD nih. Kalau ada tambah 1,2 juta, ada yang PHK 100.000, harusnya berarti nambah cuma 1,1, tidak ada PHK dong. Yeah. Tapi kan ada nambah tapi ada PHK. Aku udah nggak ngerti lagi lah. Ini ilmu dari mana aku nggak tahu nih. Jadi siapa yang bisa dipercaya Pak sekarang Pak? Ya kita sebetulnya ini yang paling bahaya. Kalau ada bercanda gini teman. Ini cerita filsuf Konfusius ya. Ditanya dari muridnya, guru, apa saja syarat sebuah negara rakyatnya bisa sejahtera maju? Harus ada 5 syarat minimal. Harus ada wilayah dong, ya wilayah itu dijajah dong. Ada pertahanan dong, ada makanan dia bilang, ada rakyat, ada kepercayaan pada pemerintah. Kau cuma satu, aku singkat dah. Ya. Apa yang masih sisa? Kepercayaan. Nah itu yang paling saya khawatir. Pemerintah sekarang tuh jangan terus pakai data segini 5,2. Nggak salah, kan dia nggak sebutin ngambil dari mana nih. Iya. Yang bagi rakyat kan pengertian kita, perspektif kita. Pertumbuhan ekonomi itu kalau mau nyerap tenaga kerja sekian minimal harus sekian persen. Itu arti manufaktur. Ya dong. Nah kalau lu main ini sampai hilang kepercayaan rakyat. Pak, jabatan Gubernur DKI Jakarta kan rekannya Bapak Pak Pramono kan sekarang Ya. sedang menjabat nih ya. Nah, saya nggak tahu Bapak aware apa nggak, tapi jabatan Gubernur kan kursi panas. Saya nggak tahu Bapak tahu apa nggak ya. Kursi panas baik guna-guna berarti ya. Nah, tapi dari kami nih Pak ngerasa mulai sejak pemilihannya Pak Pramono kemarin itu antusiasme warga terhadap pemilu ini tuh agak turun. Apakah karena sudah lelah dengan yang nasional atau enggak? Nah, mungkin sisi baiknya ya Pak ya. Kita sekarang ngelihat Pak Pramono nih jarang dikritik jadinya sama media. Ini hal bagus apa enggak gitu ya? Karena selama ini kan ceritanya kayak kalau udah di Jakarta nanti lari ke nasional. Nah, apakah ini justru sesuatu yang baik sehingga mungkin bisa menciptakan continuity gitu buat Pak Pramono? Jadi kerjanya lebih fokus gitu Pak. Aku nggak tahu ya itu ya gimana. Tapi yang pasti nomor WA saya kan hampir dipegang oleh banyak orang tim-tim sukses. Banyak yang komplain dengan situasi saat ini gitu loh. Termasuk ya ada kenaikan PBB di Jakarta misalnya. Nah menurut mereka sekarang jual tanah saja sudah harusnya NJOP udah susah. Berarti udah tercapai dong. Kira-kira mirip itu loh. Harusnya Jakarta udah nggak perlu naik PBB. Ini nih logika nih. Parkir mau dinaikkan, orang ngeluh. Makanya saya rutin mau ketemu. Nanti saya ketemu Pak Pramono, diskusi lah. Kan gubernur beliau, bukan saya. Sebagai rekan saya akan sampaikan keluhan-keluhan yang udah saya simpen. Karena WA saya ya sudah. Nah tiap 2-3 bulan saya akan lapor ke Pak Gubernur untuk mengambil keputusan yang mengadministrasi keadilan sosial tadi gitu loh. Nah, apa PBB nanti sampai 5 miliar digratiskan, 2 miliar digratiskan. Tapi yang mampu pun harus mendekati harga pasar. Tidak boleh prinsipnya itu PBB NJOP di atas harga pasar. Yang ada ya di bawah dong. Nah itu dasar itu perlu kita diskusikan. Misal parkir mau dinaikkan. Nah dulu saya sediakan bus lantai yang keliling terus di Sudirman Tamrin. Supaya orang tuh saya mau siapin parkir yang free di bawah Monas mau digali gitu. Kan belum jadi. Sehingga motor orang kalau mau masuk parkir di Sudirman Tamrin mahal, orang yang kemacetan lu bisa naik bus gitu loh.
Semua orang protes saya ngelarang motor. Karena motor juga menghambat kemacetan kan. Saya juga ngerti. Kan kamu bisa lihat belakang. Namanya juga politik kan. Itu politik sesuatu yang biasa. Tapi yang paling penting buat saya, kita nggak boleh putus asa untuk terus menyampaikan kebenaran. Nah, hari ini kenapa sepi? Saya khawatir. Ini dalam textbook. Kenapa orang itu begitu antusias datang? Karena orang menaruh harapan. Karena percaya kepada otentik Anda. Kepada leadership Anda. Anda kompeten. Orang percaya. Waktu itu Jokowi dan saya kan, kenapa orang begitu datang keluar uang untuk kampanye? Orang begitu yakin bisa lakukan perubahan. Tapi kemudian terus turun gitu loh. Orang kamu nggak kerja beda. Saya begitu maju, saya kumpulin 70-an miliar orang nyumbang untuk saya kampanye. Sampai di stop KPUD melebihi 76 miliar kalau nggak salah. Terus kita balikin berapa miliar. Artinya itu orang akan dukung karena dia tahu lu kerja kok, lu transparan kok. Nah, yang paling kita khawatir sekarang ini orang ini apatis. Percuma kok ngomong, lu nggak ada ini. Kayak keluh dulu saya bikin. Kenapa begitu saya tinggalkan orang nggak mau lapor lagi? Kalau lapor nggak ada tindakan, nah coba kalau waktu saya Anda lapor mau ngaspal gang di rumah Anda, besok saya langsung ngaspal, tetangga sebelah lu langsung iri juga minimal kan, atau itu ya, dia kan lapor langsung, ya semua orang kan lapor. Tapi kalau kamu nggak ladenin, sama kayak WA, orang WA saya balas, oh ini saya taruh, suruh sekretari saya bantu bersihin, nih pulang saya lihat, orang mau WA kamu lagi nggak ada masalah. Sekarang kalau rakyat lagi susah, kadang rumah sakit misalnya BPJS udah nggak mau tanggung ini, nggak mau tanggung itu, orang nggak punya duit mana bisa. Orang gaji 5 juta, 10 juta sakit bisa bonyok loh. Kalau perusahaannya nggak bayar swasta. Nah di situ fungsi pemerintah. Nah pertanyaan saya, kalau saya lagi susah, saya mau nyari siapa? Kebanyakan yang politik tempel-tempel foto gede-gede kagak ada nomor HP-nya lagi. Nah kalau saya kan saya kasih nomor HP saya. Nah sekarang saya ketiban nih, udah nggak jadi pejabat, ada dana operasional, masih orang minta tolong nih. Nah, yang benar mau bantu nggak? Saya ada tim, saya masih bantu. Saya ada yayasan, ya saya sisihkanlah penghasilan saya lah. Untuk kira-kira 10% lah saya sisihkan untuk bantu mereka. Jadi kita cek. Nah itu harusnya bukan bagian saya, pemerintah dong, pejabat, gubernur, semua punya operasional. Apa sih susah? Satu atap, nomor orang miskin bocor, nggak usah beda rumah mahal. Beda atap. Sekarang atap itu semua ada seng bajaringan. Atap itu bagus. Mungkin nggak sampai 20 juta. Kalau rumah kecil 7 juta, 10 juta. Itu lu kalau pakai 1000 rumah aja 20 miliar setahun bisa. Nah itu maksud saya tuh, jadi sekarang saya paling khawatir orang tuh apatis. Saya aja orang banyak gituin saya, lu ngapain sih masih mau ngomong? Lu udah hidup enak-enak, tenang-tenang, udah ada perusahaan, udah bisa kerja sama orang juga mau tarik lu kerja kalau nggak main politik. Kan rata-rata gitu, mau narik gua kerja gaji gede, tapi jangan politik lagi lu ya. Gua bilang, gua juga nggak bisa. Gua naik mobil bagus, lihat orang pinggir jalan minta-minta nggak sekolah, gua nggak bisa bantu. Itu yang bapak gua bilang gitu loh. Gue di rumah enak-enak itu, keluar juga banyak yang nggak kerja, nggak bisa juga, tetangga semua PHK. Jadi lebih baik gue ikut ngomong ngelawan gitu loh. Nah itu sih yang terjadi gitu hari ini. Ya udah cukup. Ada reaction Pak, satu hal yang pengen kita tunjukin ke Pak Ahok. Kita pengen Pak Ahok bereaksi. Ini kita kumpulin dari BBC Pak. Ini gaji DPR yang paling baru, yang baru dapat tunjangan rumah. Enggak, makanya ini angka ini masuk akal nggak Pak? Makanya BBC tunjangan rumah Jakarta lebih mahal, makanya saya protes. Nyaman saya coret. Ini katanya itu mengacu ke Jakarta. Nggak perlu. DPR RI Pak. Iya makanya kan aku bilang kan, itu tadi aku awal aku ngomong, kenapa semua diam? Kalau lu gaji gede, saya nggak masalah. Menteri aja gue bilang gue usul gaji 16 miliar 1 tahun kok. Tapi tunjangan-tunjangan lainnya dihilangin. Jadi Pak Ahok nggak setuju ada ini Pak? Iya, Anda mau tunjangan sekarang, Anda gaji DPR mau 3 juta setahun bulan, oke, kau mau. 3 juta, 5 juta, oke. Kalau Anda mau nih, oke. Mau 5 juta juga saya bilang oke. Pertanyaan saya, Anda berani keluarin nggak setiap sen yang kita pakai? Lu perjalanan ke luar negeri habis berapa ratus miliar coba, kamu mau tahu? Jangan-jangan bahasa Inggris gak becus, mau ke luar negeri melulu lagi. Laporan apa? Nah itu maksud saya gitu loh. Perlu nggak lu ke luar negeri habisin duit gitu banyak? Saya bilang anggota DPR RI 1 bulan 1 miliar juga boleh gajinya. Tapi semua pengeluaran lu dibuka, kasih rakyat lihat mana pantas nggak pantas. Lu berani buka nggak? Pengadaan, belum lagi pengadaan nih di kementerian-kementerian, mungkin di TNI, Polri, di aparat, coba berani buka nggak pengadaannya? Lu suruh anggota dewan 1 miliar sebulan kecil. Kalau aku berani bayar. Tapi aku tanya, nanti lu keluarin ya, mana yang nggak pantas, buang. Berani ngomong nggak? Tapi secara kinerja DPR juga paling ya, terus undang-undang balik juga lambat keluarnya. Makanya kan bayar reses mas, bayar keluar negeri mas. Terus hitung aja anggota dewan keluar negeri berapa kali. Dulu kan gua tolak melulu. Nah ini model-model gitu tuh kita beresin.
mobil dinas, rumah dinas, semua beresin dulu. Ya. Jual aja itu rumah dinas semua, kamu sewa semua. Kenapa? Gara-gara mau perbaikan. Kalau duit lagi perbaikan. Kalau mau ya udah lamsam. Ya. Nah ini yang enggak. Jadi perkara itu, tapi saya juga tidak mau rakyat itu dihasut seolah-olah tidak pantas pejabat Gaji atau tinggi. dapat gaji tinggi. Gue tanya, lu mau gak digaji lu rendah kalau lu profesional? Ya, enggak sih. Ini kenapa satu pihak kita bangga orang lain terima gaji besar, tapi ketika pejabat mau gaji besar kita nggak terima? Karena lu korup, bos. Lu gak bisa buktiin harta lu sama gaji lu gak sesuai. Tapi kalau lu kagak korup, lu emang ikhlas. Tapi juga jangan dihasut rakyat supaya semua tuh gaji kecil berkorup gitu loh. Itu yang dua sisi. Sama kayak Jakarta dulu. Gue tanya sama pejabat eselon 2 bekas wali kota. Pak, aku ngomong jujur Pak ya. Bapak mau gaji berapa sebulan supaya Bapak tuh nggak aneh-aneh, gue bilang gitu. Semua sesuatu beres. Tuh dia bilang, gini Pak, saya anak 3. Satu anak sekolah uang jajan dari 5 juta, 5 juta, dari 15 juta. Ini ngomongan pribadi nih. Lu bayangin, gaji cuma 5-6 juta, gue cuma 7 juta nih bos. Akhirnya semua beli barang ada jasanya. Jasa. Nggak ada jasa-jasa lagi. Hapus. Semua berbasis kinerja, gue bilang. Lu mau berapa? 15 juta. Oke, rumah tangga bisa 10 sampai 15. Oke, 30. Apalagi rumah saya udah punya Pak, atau jadi camat dapat, oke. Mobil udah dinas, oke. Terus kawinan, kematian, undang-undang datang bisa 10 juta, oke. 40. Itu bagi kita hidup jalannya berapa? 10, 50. Ya lu mau berapa yang enak, gue bilang. Ya kalau 50 juta, 60 juta sih sudah lumayan. Terus gue kasih berapa tuh Pak? Berapa? 75. Wali kota 75 loh. Terus uang operasional gue kasih lagi 50 juta. Tambahan. Sekda gue kasih lagi 50 juta kalau nggak salah. Lurah 30 juta lebih. Tapi ini berbasis kinerja bos. Ada poinnya nih. Lu nggak kerjain nggak dapat. Lu nggak kerjain dapat. Sekda meja masih bersih minggu ini untuk rapat rapim Senin. Dapat bonus lagi 138 juta. Itu wajar. Tapi lu nggak bisa maling. Masanya yang maling lebih gede bos. Lu kok punya kuasa nih. Misalnya kamu punya apartemen. Ini oknum ya. Oknum. Aku ngajarin nih. Lagi penjualan nih. Tiba-tiba gue segel, pasang papan segel. Lu laku gak jualan? Mesti buka dong, orang panik dong. Gue suruh buka. Kok palakin lu 5 miliar? Lebih gede bos. Lu juga murah dong 5M dapat penjualan lu anjlok. Ya. Nah itu yang, jadi negara ini tuh sebetulnya kalau mau pembuktian terbalik, undang-undang transaksi non tunai, gaji TNI Polri semua diperbaiki, pengadaan transparan, kaya negara kita bos. Ini gawat nih, tahun depan mau narik 700-an triliun buat bayar Utang. Aduh ampun deh. Aduh, nah itu Ampun deh. akhirnya cukup ya. Akhirnya cukup. Itu cuma satu aja Pak. Ini sebenarnya yang terakhir bukan pertanyaan, cuman permintaan Pak dari followers kami. Bilangin katanya untuk titip pesan kepada anggota DPR dari PDIP kurangin joget-joget. Oh iya, itu udah kita peringatin kemarin. Oh, udah. Jadi Karena mereka kan viral tuh Pak. Jadi mereka bilang gini, itu sial aja tuh ketangkap mereka. Itu anak baik itu. Itu anak. Ya, kenapa joget-joget itu enggak? Karena lagu Putar ke kiri putar kiri itu. Mau mere. benar. Itu setelah selesai. Oh. Jadi ya ini Terbawa bagian dari suasana. suasana bahwa Oh. gue udah bilang, gue kirimin. Kemarin udah rapat juga. Kita panggil waktu rapat kemarin. Kita tanya, kenapa sih lu goyang-goyang? Lu nggak tahu orang lagi susah, orang bisa upload. Itu udah selesai dia bilang. iya. Sumpah ada goyang, kita nggak goyang juga lucu kan. Tapi lucunya diambil yang PDIP doang. Ini silakan kan. Saya begitu dari itu nih saya harus ngaduin ke Pak Ahok ini. Makanya kadang-kadang situasi saat ini saya juga nggak ingin rakyat itu gampang diprovokasi untuk sesuatu yang nggak penting. Makanya benar Pak, setuju. Sekarang lebih penting rakyat itu menuntut transparansi anggaran dong. Lu pakai kemana? Iya dong. Lu apa nggak kaget kalau gue beli sesuatu yang miliaran sampai ratusan miliar gitu loh? Ya nggak perlu gitu loh. Nah itu yang penting Anda tuntut. Nah ini medsos kali ini kita rakyat itu harus kita sampaikan yang benar. Tapi yang penting bagi saya, lu buka dong anggaran dong. Pajak yang gue bayarin pakai kemana saja bos? Jangan Kementerian Keuangan kayak kasir doang nih. Kurang duit nyari lagi. Lu orang sekolah kok. Sekolah luar negeri semua kok kayak kasir, kayak nenek gua aja nggak ada duit minta sama kakek gua. Nggak bisa kayak gitu.